Pencet. Halo, halo guys, kembali lagi live streaming seperti biasa. Halo, halo, jangan lupa di tap layar guys, di share ke teman-teman sekalian agar kalau ada yang penasaran yang ingin ditanyakan, maka bisa ditanyakan pada sesi kita kali ini. Halo, halo. Apa? Kedengar? Oh, bentar. Halo. Halo. Oh, ada. Halo guys. Kembali lagi pada sesi live streaming BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar. Yang kali ini kita akan membahas semua tentang JKN. Kembali lagi bersama saya Arif dan sebelah saya ada Bang Hakim. ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Sore menjelang petang. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan live lagi ya. Yap. Sesuai janji kita kemarin di hari Senin untuk bulan Desember ini kita akan melakukan, khusus di bulan Desember kita akan melakukan live di Center Sehat 3 kali dalam satu minggu. Nah, jadwal minggu ini adalah di hari Senin yang kemarin sudah terlaksana, ada juga di hari Rabu hari ini, dan nantinya akan ada di besok hari Kamis. Ya. Jam yang sama, jam 3 sampai dengan jam 4, kurang lebih 1 jam kami akan menemani abang kakak dan teman-teman semua. Benar. Jadi kalau memang misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan bergabung di live ini, tap layarnya, nanti akan kami bantu jawab satu persatu terkait program JKN dari BPJS Kesehatan. Oke. Sebelum itu kami mengucapkan berbelasungkawa kepada teman-teman, pada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang sedang terdampak banjir dan longsor. Semoga keadaan di daerah-daerah yang terkena bencana tersebut dapat segera pulih. Ya, benar. Dan teman-teman yang mungkin belum dapat kontak dengan keluarga, semoga segera diberikan kabar baik ya. Amin. Semoga segera bertemu kembali dengan keluarganya dalam keadaan yang sehat-sehat. Amin. Waduh, udah banyak nih Bang pertanyaan-pertanyaan. Apa kita langsung jawab pertanyaan-pertanyaan Bang? Boleh. Oke, kita kasih pertanyaan pertama nih Bang dari Bang Kasanu _8. Oke, halo Bang Kasano. Halo Bang, BPJS bisa dinonaktifkan tidak? BPJS Kesehatan itu bisa dinonaktifkan, jadi izin ya Bang Kasano ya. Ya. Kalau untuk BPJS Kesehatan itu sendiri, dia statusnya akan nonaktif apabila, mohon maaf, pesertanya meninggal dunia ataupun dia pesertanya itu pindah ke luar negeri ya. Jadi apabila memang pesertanya sudah meninggal dunia dan atau pindah ke luar negeri, BPJS Kesehatannya akan nonaktif setelah dilaporkan oleh keluarga. Oke? Nah, terjawab ya Bang Kasano. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Liver Wise. Oke. Bang, jika udah nggak aktif 8 tahun dan ada tunggakan 4 juta, bisa ada pemutihan nggak Bang? Oke, izin Bang, apa namanya, Cleverwise ya? Bang Cleverwise. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan apabila sudah tidak aktif karena menunggak ya, misalnya tadi kayak bilang sudah 8 tahun, jadi yang wajib dibayarkan itu adalah sebesar 2 tahun dan 1 bulan ya Bang, atau sebesar 25 bulan. Nah, jadi dari situ nanti abang bisa melakukan pembayaran, bisa melalui rehab atau program rencana pembayaran bertahap. Itu nanti bisa dikonsultasikan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau juga bisa melalui aplikasi mobile JKN yang ada di atas ini. Jadi silakan di-download aplikasi mobile JKN-nya. Nanti bisa langsung untuk mendaftar program rehab atau pencegahan. Nah, untuk pemutihan mungkin yang sudah sering pendengar ya akhir-akhir ini, jadi dari BPJS Kesehatan itu sendiri sangat mendukung apapun yang pemerintah lakukan ya Bang ya, termasuk yang program pemutihan ini. Hanya saja sampai dengan saat ini dari BPJS Kesehatan
masih menunggu regulasi yang mengatur teknis terkait pemutihan itu tadi tersebut. Jadi sementara menunggu regulasinya, boleh abang mendaftar program BH tadi yang sudah kami sampaikan ya bang ya. Yap. Makasih sudah bertanya bang. Makasih, Oke, Bang. ini udah hadir juga nih. Hadir. Bintang tamu spesial. Bukan bintang tamu lagi, ini host Oh iya, sebenarnya Dulu pertama. Dulu host di awal-awal live di Iya. bulan September ya. Benar. September Oktober tuh Wah. Vincent. Ini sekarang udah sukses Benar. jadi susah bertemu yang lain sekarang karena keliling-keliling rumah sakit terus gitu ya. Abang ini BPJS 1. BPJS 1 itu apa, Bang? BPJS 1 itu akronim ya. Iya. Satu itu siap membantu. Jadi kami petugas BPJS 1 merupakan petugas yang ditempatkan secara onsite, bisa onsite atau mobile di beberapa rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ketika berkunjung ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kalau lihat kami yang pakai rompinya warna hijau sage, ya itu bisa ditanya seputar program JKN. Kalau misalnya ada kendala di rumah sakit, bisa ditanya sama kami. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih bingung nih di rumah sakit mau ngadu ke siapa ya? Nah, ngadu aja ke abang ini. Ya, misalnya BPJS 1. satu. Kalau misalnya tidak ada di situ posisinya, Bapak dan Ibu bisa mengecek infografis yang terletak di beberapa titik strategis, ada sekitar 5-6 titik strategis di rumah sakit tersebut. Ada nomor handphone kami yang terpasang di situ, jadi bisa dihubungi selama jam layanan kerja, mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore. Gitu. Oke, jelas ya. Jadi di BPJS 1 itu selain rompi ada juga PIN ya. PIN, Ya, nah, ini PIN ini. BPJS 1 gitu. Nah, jadi kalau teman-teman di rumah sakit ada ketemu dengan abang ini dan kebetulan ada kendala juga, disapa aja, ditanya-tanya. Kalaupun gak ada kendala, ya disapa juga nggak apa-apa. Ya, oke. Ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Kak, kalau lupa password Edabu biye dari Rose Lover. Oke Kak, kalau misalnya kakak lupa password Edabu, silakan mengajukan lupa password ya Kak. Lupa password itu biasanya nanti akan meminta dari badan usaha dan email. Iya. Nah, nanti akan di reset di email yang terdaftar di BPJS Kesehatan khusus untuk yang segmen badan usaha aja tadi ya, untuk yang Kak Rose Lover. Oke, terjawab ya Kak. Selanjutnya nih Bang, Oke. ada pertanyaan juga nih dari Bang Pasca Panjaitan. Apakah bisa mengubah BPJS yang berbayar jadi yang BPJS gratis tanpa melalui kantor lurah? Gimana tuh? Mungkin tanpa SKTM ya? Oh, jadi masing-masing daerah sebenarnya punya kebijakan masing-masing ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya mau tanya seputar BPJS gratis atau yang namanya PBI seperti itu, BPAPBN atau PBPU, BPPMDA, bisa berkoordinasi sebenarnya terlebih dahulu ke perangkat yang paling kecil yang bisa Bapak Ibu, misalnya RT atau RW. Ditanya terlebih dahulu bagaimana mekanismenya, karena kan sampai di yang RT RW itu sebenarnya tahu di masing-masing tempat, karena kebijakannya per daerah itu beda-beda Bapak dan Ibu. Ada yang bisanya leading sektornya di dinas kesehatan, ada yang leading sektornya di dinas sosial gitu. Tapi setahu saya kalau misalnya untuk dapat yang gratis pasti akan perlu adanya surat rekomendasi dari kantor lurah atau kantor desa. Atau kalau misalnya di Simalungun namanya kantor Pamulu seperti itu. Gitu. Ya. Ada prosesnya ya Bang. Nah, jadi dilakuin aja gitu proses yang berjenjang tersebut untuk mendapat BPJS gratis tersebut. Ya, benar. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Mi. Bang, mau ubah kelas 1 kelas 3 ke kelas 1 masih harus nunggu 1 tahun kah? Ya, sampai dengan sekarang masih harus menunggu 1 tahun ya. Yes, benar. Berarti terjawab ya Kak Mi. Selanjutnya nih, ada pertanyaan juga dari Kak Afra. Kak, BPJS saya tiba-tiba tidak aktif, padahal sudah terpotong tiap bulan. Nah, Tiba-tiba tidak aktif ini posisinya ibunya segmennya apa? Karena segmennya PPU ini kan ada lagi apakah pegawai swasta atau dia P3K atau PNS. Jadi simpelnya kalau misalnya Bapak dan Ibu dia PPU itu kan pegawai swasta, bisa ditanyakan langsung ke HRD badan usahanya, Ibu kenapa saya nonaktif kepesertaannya gitu. Kalau misalnya segmennya P3K atau PNS bisa ditanya ke bendahara satuan kerja terkait seperti itu. Atau simpelnya bisa Bapak dan Ibu bisa tanya ke call center 165 atau ke Pandawa. Nih, ada di sini ya. di sini dua ada.
Gitu ya, Kak. Jawab ya. Ini ada juga dari Ivana_Blyday. Lagi. Bang, sekarang BPJS dia pakai kartu ya bang. Betul kak. Jadi kita sudah tidak melakukan pencetakan kartu lagi di kantor cabang di seluruh Indonesia. Jadi kakak bisa menggunakan KTP untuk mengakses layanan ataupun menggunakan kartu digital yang tersedia di mobile JKN ya kak ya. Oke. Jadi nggak perlu repot-repot lagi bawa kartu kemana-mana, cukup pakai kartu digital di mobile JKN ataupun KTP ya. Terjawab ya kak. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari titik. Koma mana koma? Titik sondesin ini. Oh iya. Bang, ada loker nggak? Oke, untuk loker ya. Jadi kalau untuk loker sampai dengan bulan Desember tahun 2025 ini, akhir Desember, memang lowongannya itu dibuka terus ya. Untuk periode tahun ini adalah untuk pegawai administrasi tidak tetap. Itu bisa dicek langsung di website BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id ataupun bisa cek ke media sosial yang official dari BPJS Kesehatan ya Bang ya. Jadi nanti di situ ada info loker juga. Jadi silakan dipantau. Nah untuk yang PATT ini lowongannya kan terbuka terus. Jadi silakan didaftar aja dulu, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Nanti apabila memang ada kebutuhan dari kantor cabang terkait, apabila kualifikasinya mencukupi maka akan dipanggil untuk ikut proses rekrutmen selanjutnya. Semoga beruntung ya Bang ya, semoga bisa bergabung juga dengan BPJS Kesehatan, mengapa bisa live juga dengan kita di Amin. Jadi tahun baru ya. Oke. Di apply aja teman-teman. Ya, silakan di apply karena gratis tanpa biaya. Gratis. Kalau ada biaya berarti hoax ya. Itu hoax, pastikan hoax itu. Nah, selanjutnya nih Bang, ada dari Mama Biru nih Bang. Kayaknya sangat siapanya Mama Lemon ya. Itu ponakan. Kak, kalau mau bayar tagihan BPJS, apa harus bayar dendanya juga? Kalau bayar, jadi denda itu teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, denda itu hanya berlaku ketika Bapak dan Ibu tertunggak pembayarannya dan mengakses layanan rawat inap di rumah sakit. Jadi kalau misalnya masih tertunggak saja dan tidak mengakses rawat inap, itu tidak harus membayar denda. Besaran dendanya adalah 5% dari perkiraan biaya inasitis dikali dengan bulan menunggak, seperti itu. Maksimal di 20 juta pembayaran. Seperti itu. Terjawab ya Mama Biru. Ini ada dari Kak Dir nih. Kak, BPJS itu bisa dipakai di mana aja atau sesuai sama vaskesnya Kak? Jadi kalau untuk pilihan utamanya itu tetap di vaskes terdaftar dulu ya. Kecuali kakak dan abang atau teman-teman semua sedang berkunjung di suatu wilayah itu dan tiba-tiba memerlukan akses kesehatan gitu ya, layanan kesehatan, silahkan ke FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nanti disampaikan kepada vaskesnya bahwasannya ini dalam kondisi sedang berkunjung ya. Iya. Nah tapi kalau dalam kondisi urgent di mana? Kalau dalam kondisi urgent, silahkan Bapak Ibu dan teman-teman langsung mengakses layanan melalui IGD di rumah sakit ya. Nah tapi kondisi urgent itu sekali lagi akan ditentukan oleh dokter penanggung jawab yang ada di sana. Apabila memang kondisinya ternyata setelah indikasi medisnya tidak dinyatakan urgent, maka akan dikembalikan ke vaskes awal gitu. Terjawab ya? Terjawab ya Kak Dir. Dir. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari kayak pernyataan sih. Fitria Azza 91. Bang, aku ada tunggakan 2 tahun. Gimana tuh ya Bang? Ya harus dilunasi. Tunggakannya dilunasi bisa secara langsung ataupun melalui program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Bisa datang ke BPJS Kesehatan ataupun melalui mobile JKN ya. Terjawab ya Kak Fitri. Selanjutnya nih Bang. Nah ini Bang, ada dari Pici. Bang, ini kayaknya menyambung tadi nih. Bang, kenapa akun JKN ada keterangan Anda memasuki masa denda pelayanan rawat inap tingkat lanjutan? Itu apa tidak bisa dipakai? Bisa Kak, bisa dipakai. Bisa. Cuman nanti ketika kakak mengakses untuk rawat inap seperti yang dijelaskan sama Bang Vincent tadi, nanti akan ada muncul denda layanan rawat inapnya. Gitu. Besaran dendanya tergantung dengan diagnosa Bapak dan Ibu sakitnya sakit apa. Nanti kami dari sini juga nggak bisa mengatakan besarannya berapa karena dari rumah sakit tersistem secara otomatis. Seperti itu. Yang pasti maksimal denda layanannya berapa? Iya, 20 juta. 20 juta. Ya. Itu maksimal ya, Maksimal. Perhitungan apanya dia formulasinya 5% dikali dengan perkiraan biaya emisi bijis ya kan, baru dikali dengan jumlah bulan menunggak. Oke. Itu ya.
Tapi kalau memang nggak rawat inap ya pelayanannya Iya, sama nggak semua. ada masalah. Yang penting Iya. selama kartunya statusnya aktif, kalau misalnya mau dipakai untuk tadi ya, biarpun ada status Anda memasuki denda layanan tadi, kalau dipakai untuk rawat jalan, dendanya tidak ada. Rawat jalannya itu bisa di klinik, di FKDP atau di FKRTL ya Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak perlu khawatir, bisa dipakai. Yang penting dia di mobil JKN statusnya hijau aktif. Yes. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Baby Gemoy. Wah, Baby Gemoy ini. Suami saya dari tahun 2017 sampai 2025 di luar negeri. Pas pulang, tahu-tahu ada tunggakan penyelesaiannya gimana ya? Berarti lupa ngelapor Iya. kayaknya. Ya, kemungkinan suaminya kakak sudah melapor atau belum. Kalau memang belum dilapor, maka dia tetap menghitung iurannya kak. Yes. Gitu. Jadi untuk penyelesaian tadi silakan dilakukan pelunasannya, bisa langsung secara penuh ataupun melalui program rencana pembayaran bertahap atau rehab tadi ya kak ya. Bisa datang ke BPJS Kesehatan terdekat ataupun melalui mobile JKN untuk layanan non tatap mukanya. Ya karena semuanya baik laporan ya Bapak Ibu. Iya. Walaupun sudah keluar negeri statusnya seperti itu tapi tidak dilaporkan ya masih tetap berjalan. Itu Betul. sama halnya dengan ketika meninggal dunia Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ada keluarga atau tetangga seperti itu yang sudah meninggal gitu kan, tapi status kepesertaannya masih aktif, segera melakukan pelaporan, tinggal dibawa surat keterangan meninggal dunia atau surat keterangan dari Kesakti Ya. seperti yang menyatakan bahwa peserta tersebut sudah meninggal. Maka akan dinonaktifkan per tanggal 1 di bulan depannya, Bapak dan Ibu tidak perlu membayar iurannya lagi. Seperti itu. Oke, sama juga kalau misalnya yang namanya perubahan kayak perubahan pesertaan juga segmennya. Jadi selama ini misalnya Bapak Ibu mandiri mau pindah segmen ke misalnya sudah lulus alhamdulillah PNS, kan harus ada pelaporan gitu. Ya. Selama tidak dilaporkan dia akan statusnya tetap mandiri Ya. gitu. Ya. Oke, jangan lupa lapor ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Kuku. Pak, JKN-nya apa bisa ganti nomor HP ya? Soalnya nomor lama sudah mati. Boleh silakan. Bisa dong. Perubahan ya. Mau perubahan nomor handphone? Pak? Iya, perubahan nomor handphone. Bisa. Bisa pakai Pandawa. Pandawa bisa. Pandawa di 0811 8165 165 ya. Ya. Nah ini ada juga nih dari Mami Akanta Azura Pasar Ibu, kayaknya ada keluar. Setiap mau buat JKN Mobile sibuk mulu sistemnya, udah setahun mau buat nggak bisa. Boleh datang ke kantor aja dan dibantu nanti pendaftarannya ya. Bisa datang ke kantor ataupun bisa melalui ke NPP. NPP. Ya, di mall pelayanan publik kalau di Pematang Siantar itu ada di Ramayana lantai 3. Silakan datang aja Bu, nggak apa-apa nanti kita bantu untuk pendaftarannya ya di handphonenya. Oke, sip. Ya Ibu. Selanjutnya Bang, ada pertanyaan juga nih dari Bang Suzuki Kunaiki 01. Kirain nama Jepang tadi, namanya Suzuki Pasti Kunaiki. sepatunya pasti Adidas ya. Adidas. Adidas. Adidas ya. Oh iya Adidas. Mas mau tanya, ini kantor BPJS daerah mana ya? Kami BPJS daerah Pematang Siantar ya Kak Suzuki. Oke. Tapi kalau misalnya Kak Suzuki punya pertanyaan seputar BPJS Kesehatan bisa ditanya di sini nggak Iya, apa-apa. benar. Karena semuanya sama. Sama. Ini ada dari Kak Tan, dia gifter nomor 1 ya. Iya. Kalau suami istri beda BPJS gimana tuh Kak? Masalah nggak? Misal istri BPJS Mandiri, suami BPJS Ketenagakerjaan. Coba boleh bantu jelasin nggak? Boleh bantu jelasin nggak? Suami BPJS Ketenagakerjaan. Iya, istri BPJS Mandiri. BPJS Oke, Mandiri. siap. Jadi disclaimer aja Bapak dan Ibu kalau BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu beda lembaga ya. Beda. Dan program yang kami jalankan juga berbeda. Beda. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu ada sekitar 4 atau 5, sedangkan kami BPJS Kesehatan menjalankan satu program jaminan kesehatan nasional. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya mungkin ya saya dari dugaan kami suami yang bekerja seperti itu ya, dari pegawai swasta, kemudian kakaknya bekerja mandiri. Nah kalau misalnya berdua kayak gitu, sebaiknya ibu atau bapak dan ibu bisa melapor aja ke kantor BPJS terdekat atau ke pelayanan publik supaya disatukan seperti itu. Jadi kakaknya masuk ke tanggungan suami seperti itu. Atau enggak simpelnya sebenarnya bisa melakukan pelaporan ke HRD badan usaha ya. Dan HRD badan usaha akan menghubungi relationship officer seperti itu akan dibantu. Begitu. Nah, begitu ya. Jadi kan kalau misalnya nanti kan kita bisa lihat nih, kalau misalnya PPU pegawai swasta itu kan hak perawatan kelasnya minimal di kelas 2, Iya. kakaknya mandiri di kelas 3, kan ada perbedaan kelas, sebenarnya itu nggak bisa sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau pelaporan bisa ke kanal-kanal yang tadi kami sebutkan.
Seperti itu. Ini ada balasan lagi nih dari Kak Baby Gemoy. Ngeri dong Pak, 8 tahun tunggakan pas di luar negeri, mahal banget dong pelunasannya dan nggak pernah dipakai. Jadi Kak, kalau untuk di BPJS Kesehatan sendiri, kalau misalnya 8 tahun, dia yang wajib dibayarkan itu hanya 2 tahun dan 1 bulan berjalan aja atau 5 bulan, nggak 8 tahunnya itu dihitung. Ya, jadi kalau mau pelunasannya, seperti tadi bisa melalui cicilan kalau memang sedang tidak mampu untuk melunasi secara langsung gitu Pak ya. Melalui program Rehat aja, datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengetahui pastinya nanti jumlah tunggakan iurannya atau melalui aplikasi Mobile JKN. Ya Kak? Oke, semoga membantu ya Kak. Semoga ya Kak. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Bodo Amat P. Pak, kalau mau ngurus kami dari Riau, bisa secara online nggak? Bisa. Bisa banget ya? Ya, nggak cuma di Riau. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ada di Papua, di segala macam di seluruh Indonesia bisa mengakses layanan kami secara online melalui Pandawa. Pandawa nomornya berapa? Ada di atas. Yes. 0811 8165 165. Seperti itu. Terjawab ya Kak, Bodo amat. Jangan bodo amat. Ya harus lebih peduli kan? Peduli amat ya Kak. Iya, peduli amat. Bang, kayaknya mulai muncul binatang-binatang Bang. Real kupu-kupu. Kupu-kupu ya. Kemarin ada kupu ya. Kemarin hewan-hewannya banyak nih. Anak saya 3 tahun belum ngurus BPJS. Ayah ibunya BPJS pemerintah. Itu gimana Pak? Sudah coba dicek terlebih dahulu nggak? Terakhir kali mengecek kapan? Seperti itu. Karena bisa aja kalau misalnya bapak dan ibunya segmennya sudah memberi penerima bantuan iuran, anaknya sepertinya bisa masuk. Tapi kalau misalnya bapak dan ibu 3 tahun dari awal dia belum terdaftar, ya maka harus mendaftarkan terlebih dahulu kepesertaannya. Nah kalau misalnya bayi baru lahir yang lahir dari tahun 2018 sampai pada saat ini, maka iurannya terhitung ketika dia lahir seperti itu. Jadi nanti akan diperhitungkan bapak dan ibu akan ada diperhitungkan dia maksimal 25 bulan. Ketika sudah dibayarkan maka langsung aktif kepesertaannya. Jadi jangan khawatir juga bapak dan ibu, jadi dipastikan terlebih dahulu bayinya itu sudah masuk ke KK. Kalau misalnya sudah masuk ke KK, bapak dan ibu bisa mengajukan ke PBI, penerima bantuan iuran. Mekanismenya seperti apa? Bisa berkoordinasi dengan kantor Pamulu, kantor desa, atau kantor kelurahan. Yes, seperti itu ya Kakak Ri. Ini ada dari Bang Fatih Ajin. Ini dari tadi Bang, tolong jawab pertanyaan saya Bang. Mas tolong dijawab, suami saya mau cairin BPJS ketenagakerjaan berapa lama cairnya? Mohon maaf Bapak, kami dari BPJS Kesehatan, di kantor cabang Pematang Siantar. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan boleh langsung konsultasi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat ya. Kalau di Kota Pematang Siantar itu ada cabangnya di Jalan Sakti Lubis ya, dekat kebun binatang di Kota Pematang Siantar. Jadi silahkan konsultasi ke situ. Nah kalau kami menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan. Gitu ya Bang ya. Semoga menjawab ya Bang. Oke. Selanjutnya, waduh kencang banget nih Bang, rame nih pada sore ini. Sekarang 249, 250. Oke, kayaknya nih Bang, ada pertanyaan nih Bang, menarik. Dari Kak Vini Cina, tulisan Arab gitu, Cina gitu. Bang, saya punya BPJS, buatnya di Bali, tapi di Kalimantan nggak bisa dipakai, itu gimana Bang? Nggak bisa dipakainya ketika mengakses layanan apa Kak? Gitu. Pertama, kedua, kepesertaannya aktif atau tidak aktif nggak gitu. Jadi harus dipastikan. Jadi ketika bapak dan ibu mengakses layanan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, harus dipastikan terlebih dahulu kepesertaannya aktif. Akhirnya ya ketika bapak dan ibu membayar iurannya secara rutin per bulan seperti itu. Dan yang kedua, misalnya paskesnya bapak dan ibu masih ada di Bali seperti itu kan, lalu mengakses layanan di mana tadi ya? Kalimantan. Di Kalimantan. Nah kalau misalnya sebenarnya kalau peserta JKN itu bisa di mana saja seperti itu, dan diberikan 3 kali kesempatan untuk melakukan rawat jalan ya di puskesmas seperti itu. Kalau misalnya ada keluhan bisa menghubungi atau bisa mengajukannya ke kantor BPJS terdekat yang ada di kota Bapak itu seperti itu. Kalau misalnya memang udah pindah ke Kalimantan, alangkah lebih baiknya dipindahkan juga FKTP-nya ya, kan Mbak? Karena FKTP itu bisa dirubah dalam 3 bulan 1 kali seperti itu.
Ya, jadi perubahannya juga gampang banget. Iya, Makanya benar. kita bisa mengakses layanan di mobil Mobile JKN. JKN. Perubahan data peserta ya, Ya, fitur. Ya. Nah ini ada juga dari Bang Heng Ababan. Saya baru mutasi kerja dari Jakarta ke Medan. Apakah saya bisa rujukan ke rumah sakit di Medan? Bagaimana caranya? Tujukan di Medan. Ya pertama sekali memang Bapak dan Ibu harus melakukan layanan terlebih dahulu di PKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Terlebih dahulu dibuka paskesnya. Tapi kalau misalnya nggak sempat untuk melakukan perubahan, Bapak dan Ibu bisa mengakses FKTP terdekat. Kalau misalnya indikasi medisnya bisa dirujuk, maka puskesmas tersebut atau klinik tersebut harus melakukan rujukan seperti itu tanpa melihat paskesnya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa untuk terlebih dahulu melakukan perubahan, ya bakal lebih bagusnya seperti itu. Jadi jawabannya bisa. Ya. Saya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Uis. UIC, oke. Kak, BPJS aku dinonaktifin sama pemerintah karena diberhentikan. Cara aktifin lagi gimana ya? Dari perusahaan. Dari perusahaan Ya. ya. Nah, Oke, Kak, kalau misalnya kakak sudah diberhentikan dari perusahaan karena mungkin kakak resign atau habis kontrak, untuk mengaktifkan kembali bisa melalui Pandawa atau mobil JKN ya Kak. Kalau untuk mau tatap muka bisa langsung datang ke BPJS Kesehatan kantor cabang terdekat atau melalui mall pelayanan publik. Nanti kakak bisa untuk yang segmen mandiri Kak, atau penerima pekerja bukan penerima upah atau yang kita kenal dengan mandiri. Itu ada di tiga kelas ya. Ya. Kelas boleh disebutkan dari kelasnya Rek? Kelas pertama itu pembayarannya sebesar 150.000, kelas 2 pembayarannya sebesar 100.000, dan kelas 3 pembayarannya sebesar 35.000. Per orang per bulan ya. Per bulan, per orang. Gitu ya Kak Ais ya. Kak Kawannya Ais. ya, kawannya Ice Walls ini. Iya. Terus sudah saya follow ya Pak. Makasih Bu Doan. Makasih. Makasih. Share-share juga Bu di tab-tab. Makasih Bu. Sepertinya ini ada pertanyaan menyambung pertanyaan tadi nih Bang, Ya. dari Kak Vini. Ya. Bang, BPJS saya gratis dari pemerintah yang sebelumnya berbayar. Di Kalimantan kerja sekarang, bukan belum pindah paskes. Silakan dipindahkan paskesnya Kak. Iya. Ya. Apalagi memang menetap lama di situ kan. Silakan dilakukan perubahan data pesertanya. Apabila mana tahu kakak atau bapaknya juga berubah, sekalian diuruskan aja Kak. Ya, apalagi dia di Kalimantan kerja. Iya, kerja kan. Lebih baiknya didaftarkan lebih Betul. kan? Betul. Yes. Oke. Mau tanya Pak dari Erin, saya BPJS di cover perusahaan, bisakah digunakan untuk pembersihan gigi? pembersihan gigi atau scaling ya. Scaling. Kalau scaling itu di BPJS Kesehatan bisa atas indikasi medisnya dari dokter seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat ini scalingnya sudah lihat indikasi medis, pokoknya kalau misalnya kita atas keinginan sendiri yang dilakukan rutin secara tiap bulan ya memang tidak bisa. Apalagi untuk tujuan estetika ya. Benar. Tapi kalau misalnya karang giginya sudah mengganggu kesehatan seperti itu, itu bisa dilakukan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di FKDP seperti itu. Untuk tindak lanjutnya mungkin nanti dari dokter FKDP akan bisa melakukan perujukan, karena ketika karang giginya sudah banyak seperti itu kan mungkin akan dirujuk ke konservasi gigi atau bersih. Seperti itu. Siap ya Kak. Oke. Ini ada jadi Ibu Ninik Haryanto. Kak, kalau mau daftarkan anak ke BPJS, tapi BPJS ku ada tunggakan, itu gimana ya? Kalau statusnya non aktif harus diaktifkan dulu, baru kita bisa melakukan perubahan data pesertanya, baik itu penambahan atau pengurangan ya Chen ya. Yes. Nah jadi silahkan dilunasi terlebih dahulu, Ibu boleh melalui program rehab ataupun bayar secara langsung ya. Kalau yang rehab tadi adalah pembayaran secara cicil ya, sesuai kesanggupan Ibu minimal di 3 bulan dia menunggaknya. Oke, silakan Bu datang ke kantor BPJS Kesehatan kalau untuk mau mengikuti program rehabnya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Cici Ananda. Bang, solusi mau masuk aplikasi JKN, tapi karena ada 3 nik lebih masuk, jadi aku mau masuk pakai nik aku nggak bisa lagi Bang. Gimana tuh Bang solusinya? Kasusnya ini banyak terjadi sama nakes yang bisa mendaftarkan kepesertaan ininya gitu kan. Jadi solusinya seperti ini. Jadi pertama sekali kakak lihat NIK yang 3 itu NIK siapa aja ya kan. Dan setelah dilihat salah satunya misalnya itu dari 3 tersebut salah satu harus login di perangkat lain seperti itu. Jadi ketika sudah login di perangkat lain, nanti IP address-nya dari handphone tersebut akan mendeteksi dia masih cuma 2. Jadi nanti kakak bisa masuk dari handphone kakak seperti itu. Dan
Ya, jadi kalau misalnya ditemukan kasus banyak seperti kasusnya seperti itu, jadi salah satu dari NIK tersebut harus login di perangkat lain terlebih dahulu, baru NIK kakak bisa login di perangkat tersebut. Seperti itu. Dijawab ya kak. Kak Cici tadi ya? Ya. Setengah jam. Iya, setengah jam. Dari hasil ya? Enggak, tapi kami tetap menjawab kok. Iya, sambil dibaca. Iya. Loker dong. Dokter Dari dong. Kak Rin, Kak bisa dicek di website bpjskesehatan.go.id ya, Iya. atau melalui website media sosial di bpjskesehatan_RI. Yes. Nah, untuk lowongan yang terbuka sampai dengan sekarang itu adalah rekrutmen pegawai administrasi tidak tetap. Lokernya itu terbuka sampai dengan akhir Desember. Kakak silahkan melakukan lamaran di situ. Mudah-mudahan rezeki. Apabila memang ada kebutuhan di BPJS kesehatannya, akan dipanggil apabila memang sesuai kualifikasi. Baik. Ya, ya? Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan juga nih bang dari Kak Okta. Kayaknya pertanyaannya mirip-mirip sih, banyak yang nanya seperti ini. Apakah bisa dari mandiri diubah ke BPJS PBI, tetapi sudah menunggak sebelumnya? Jawabannya bisa, tapi terlebih dahulu memang Bapak dan Ibu melakukan pelunasan terhadap tunggakannya. Jadi ketika nanti sudah dilunaskan tunggakannya, sembari Bapak dan Ibu mengurus keperluannya apa bisa dikoordinasikan ke kantor Pambulu, kantor desa atau kantor kelurahan apa saja syaratnya. Tapi yang paling utama sebenarnya bisa mengurus SKTM atau surat rekomendasi yang akan ditujukan kepada dinas sosial atau dinas sosial atau dinas kesehatan seperti itu. Benar. Terjawab ya tadi. Kayaknya banyak pertanyaan terkait. Selanjutnya nih bang. Oh ini sepertinya ungkapan dari Mbak Cici tadi. Oke, ntar dicoba. Oke. Siap, silakan dicoba. Tunggu kabar baiknya Kakak Cici. Oke, selanjutnya nih. Dari Kak Dir. Kak, kalau baru daftar BPJS sudah bisa dipakai nggak kak? Atau harus dibayar dulu per bulannya kak? Kalau daftar BPJS ini sebenarnya tergantung ya segmennya apa ya. Pertama kalau misalnya daftar baru pertama kali yang dari sebelumnya tidak punya kepesertaan JKN, untuk daftar ada seperti itu di kepesertaan mandiri maka ada masa 14 hari ya. Jadi dari tanggal Bapak dan Ibu mendaftar berarti 14 hari kemudian baru bisa didaftarkan, bisa dibayarkan dan aktif kepesertaannya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu posisinya belum begitu sama sekali, kemudian sudah bekerja nih di tanggal 1, nanti di pertanggal 1 di bulan depannya sudah aktif kepesertaannya. Nah, tapi itu juga koordinasi dengan HRD seperti itu. Karena dari masing-masing perusahaan kan beda regulasinya, jadi ditanyakan saja ke HRD. Seperti itu. Kamu jawab ya kak? Ini ada dari Kak Sagi kupu-kupu banyak. Sagi kupu-kupu ya? Kupu-kupu. Kalau awalnya BPJS dari pemerintah, terus BPJS dari kalau awalnya BPJS dari pemerintah, terus jadi BPJS dari perusahaan. Apa pas habis kontrak otomatis jadi semula? Tidak ya, Kak. Jadi kalau misalnya kakak sudah habis kontrak, maka statusnya akan aktif. Kalau kakak mau mendaftar kembali, itu nanti akan diarahkan untuk segmen PBPU ataupun mandiri. Kecuali kakak setelah habis kontrak diterima ke perusahaan yang baru, itu nanti kakak akan dibantu daftar oleh PIC ataupun HRD perusahaannya. Gitu ya kak ya? Jawab ya kak kupu-kupu. Selanjutnya nih Pak, ada kupu-kupu yang lain nih Pak, butterfly. Kalau telat 5 bulan, kena denda apa tidak? Kena denda kalau misalnya rawat inap ya, kalau tidak rawat inap tidak kena. Oke, 2 bulan pun dia menunggak, Yes. apabila memang membutuhkan layanan rawat inap, maka akan dikenakan denda. Sama dengan Bang Hanum tadi ya. Iya, ada orang juga tadi. Tadi apa ya pertanyaan belum ke atas ya? Hanum Panjaitan. Oh iya nih. Iya. Pak mau bertanya, BPJS saya juga 3 bulan saja, terus ranah apakah iya betul? Ya. Sama. 2 bulan juga. Dia menunggak itu kan dia apabila tidak membayar lebih dari 1 bulan. Untuk nominalnya nanti akan diberitahukan sama petugas rumah sakit. Nanti akan ada seperti formulir di situ yang berisikan nama, diagnosanya Bapak dan Ibu, baru jumlah bulan penyebabnya, sama perhitungan yang harus dibayar. Gitu. Terjawab ya kak. Ini dari Just Boy, info BS Hutan 2 kapan ngebang? Salah kamar. Kita di BPJS Kesehatan Ya. tidak ada cair-cair, tidak ada program BSU ya. Karena BSU itu dari Kementerian Ketenagakerjaan ya, kerjaannya berkolaborasi dengan BPJS TK seperti itu. BP Jam Sostek. BPJS Sostek.
Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Haya Adrena. Gimana kalau BPJS yang berbayar Kak, bisa dinonaktifkan nggak? Tidak bisa. Kecuali tadi sudah kita sampaikan ya Pak Bu, pesertanya mohon maaf meninggal atau pindah ke luar negeri. Atau beralih segmen. Iya, atau beralih segmen ke PPU seperti itu. Kak, gimana cara reaktivasi akun Edabu dari KEK? Silakan melapor ke PIC Relationship Officer ya Kak, yang menangani badan usaha Kakak. Nanti kan biasanya di BPJS Kesehatan punya staff RO namanya Relationship Officer yang membantu kakak-kakak HRD untuk proses Edabunya, baik penambahan, pengurangan ataupun user dari aplikasi Edabunya. Oke Kak, silakan dihubungi PIC RO-nya di wilayah BPJS Kesehatan mana, silakan di situ ya Kak. Ya, reaktivasi ini gara-gara tidak diakses selama periode tertentu kan selama ya? 1 bulan. Jadi 1 bulan kalau tidak diakses Edabunya maka akan mengunci. Jadi untuk keamanan, alasan keamanan. Jadi supaya tidak reaktivasi terus-menerus, Bapak dan Ibu bisa diakses Minimal, seminimal 1 kali dalam 1 bulan. Setidaknya kan cek tagihan berjalan kan ada di situ. Cek anggota keluarga, peserta di situ kan bisa. Bisa cetak kartu digital juga. Iya, bisa cetak ya. Kes digital. Jawab ya, Kak. Selanjutnya, Bang. Ada pertanyaan juga dari Bang Shadow. Bang Shadow _24. Gimana cara rehab tunggakan? Silahkan datang Bang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, nanti akan dibantu oleh teman-teman telecollecting. Yes. Atau kalau tidak sempat datang ke kantor, install mobile JKN Bang yang ada di atas ini, bisa di Play Store, bisa di App Store apabila handphone Android ataupun iPhone. Nanti di situ akan ada simulasi untuk tata cara pendaftarannya. Itu ya Bang ya. Terjawab ya, Bang Shadow. Selanjutnya. Ini sama nih Okta, pembayaran tunggakannya harus lunas dulu atau boleh dicicil sembari mengurus pindah ke PBI. Silakan dicicil boleh, dicicil boleh. Tapi untuk yang cicilan status kartunya tetap nonaktif ya, dan akan aktif apabila sudah lunas ataupun sudah cicilannya sudah terbayar semua. Terjawab ya teman-teman. Abang kalau dari Fadilah 9. Cemilannya apa tuh Kak? 9 10. 11. Abang kalau di denda pelayanan rawat inap itu dibayarnya di mana? Untuk kanal pembayarannya sebenarnya ada beberapa yang Bapak dan Ibu bisa. Yang pertama itu di kantor pos. Bapak dan Ibu kalau misalnya sudah dapat formnya seperti itu dari keputusan rumah sakit bisa datang ke kantor pos, atau bisa melakukan pembayaran di Tokopedia online atau bisa di Alfamart seperti itu. Tapi kalau mobile banking juga bisa. Ya. Tapi amannya sebenarnya Bapak dan Ibu bisa di kantor kantor pos atau Tokopedia seperti itu. Yes. Bang Rumput Jai, suaranya pecah mungkin karena bergema kali ya. Iya, ini kita lagi di ruangan Pak, makanya ruangannya cukup luas juga, makanya memang kan kita cuma bertiga nih di sini. Nanti lain kali kita cari alat yang lebih memadai ya untuk live-nya. Makasih sarannya Bang. Masukkan. Oke. Selanjutnya nih. Aku skate. Bang, kredit ini dapat kredit berapa? Mohon maaf lagi. Kami BPJS Kesehatan kayaknya ini showroom ya, dikira showroom gitu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Okta tadi Bang. Pak, BPJS Siantar buka sampai Sabtu kah? Ya, di BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia bukanya dari Senin sampai dengan Jumat. Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 3 sore. 3 sore. Sabtu berarti nggak buka ya Bapak Okta. Untuk di Siantar sendiri, kantor BPJS Kesehatan yang di kantornya tidak melayani administrasi Bapak dan Ibu, jadi bisa mengakses ke mall pelayanan publik. Sudah diberikan BNPB. Iya. Ramayana lantai 3. Ramayana lantai 3. Di situ ada semua instansi. Yes. Jadi Bapak Ibu nggak perlu susah-susah lagi kalau misalnya mengurus BPJS di situ. Ada capil di situ, kalau mau mengurus pembayarannya juga bisa langsung di situ. Sekalian ya, Bang? Semua. Iya. Jadi sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, langsung aja ke Ramayana lantai 3. Nah kalau untuk di MPP sendiri, bukanya itu serentak ya dengan kantor-kantor yang lain di jam 9. Oke, terjawab ya Bapak Okta. Oke, selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari kayaknya Kak Winter ini udah pernah nanya ya?
Sebelumnya saya ada KIS, tapi sekarang ditanggung perusahaan. Tapi kalau Kalau resign, KIS-nya bisa aktif lagi nggak? Sama kayak pertanyaan yang sebelumnya Kak, kan ada juga. Jadi nggak langsung beralih. Statusnya akan nonaktif apabila sudah dikeluarkan dari perusahaan Kak. Apabila sudah dilaporkan perusahaannya ya, gitu. Jadi mudah-mudahan setelah resign nanti Kakak dapat pekerjaan baru dan didaftarkan lagi oleh si perusahaannya. Nah kalau misalnya tidak bekerja, boleh mendaftar di mandiri, segmen mandiri atau PBBM tadi. Yang 3 kelas Kak, per orang per bulannya disesuaikan dengan kelas masing-masing. Ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kelas 3 nya 35.000 per orang per bulan, kelas 2 nya 100 dan kelas 1 nya 150 ya. Itu. Oke Kak? Jawab ya Kak. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Yurger. Pak, benar nggak sih bakal ada pemutihan untuk yang BPJS? Ada denda, ada tunggakan mungkin ya. Iya. Apa gimana? Benar nggak ada pemutihan? Ya, untuk pemutihan dari BPJS Kesehatan sendiri masih menunggu regulasi dari pemerintah ya terkait teknis pemutihannya. Jadi kita sama-sama menunggu ya Kak ya. Gitu. Sama-sama menunggu. Kalau dari BPJS Kesehatannya support terus semua yang regulasi dari pemerintah, gitu. Tinggal persiapan teknis untuk regulasinya aja. Benar. Ini Kak Yuna, saya bayar suami, bayar jadi double. Itu bisa refund dana nggak karena kelebihan bayar? Kakak di segmen apa dulu Kak? Gitu. Kita perlu tahu kakak dari segmen mandiri kah atau dari segmen yang lain. Kalau dari segmen mandiri itu biasanya menjadi saldo, ya. Biasanya itu bisa menjadi saldo untuk bisa dibayar. Jadi bulan depan kakak nggak usah bayar lagi. Tapi kita perlu tahu dulu kakak ini segmennya apa. Untuk lebih jelas kakak boleh mungkin nanti datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun di NPP ya Kak ya. Iya. Jadi bisa dilakukan nanti kita lihat dulu situasinya gimana. Apabila perlu dilakukan rekonsiliasi akan direkonsiliasi. Iya. Jawab ya Kak. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Yuni Kamil. Saya punya BPJS dari pemerintah. Kalau tidak dipakai apakah hangus? Terbakar ya. Enggak. Statusnya tidak akan hangus. Yes. Hanya saja kalau yang dari pemerintah itu kan kuota dan anggarannya itu berdasarkan dari pemerintah. Yes. Yang menentukan aktif atau tidaknya itu juga dari pemerintah Kak, gitu. Ya Kak ya. Jadi selama kartunya masih aktif bisa kakak gunakan. Silakan dicek secara berkala Kak melalui mobil JKN. Mobil JKN benar. Bisa kalaupun misalnya kakak dalam kondisi sehat, bisa kan karena status aktif bisa screening riwayat kesehatan Kak. Itu untuk mencegah kompilasi terjadinya penyakit kronis, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedia payung sebelum hujan ya Kak. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari kencang ya Pak. Dari Kak Juma Modok. Kak, kok bisa ya ada datang WA dari BPJS cabang Medan ke WA saya minta tagihan BPJS tapi bukan atas nama saya. Nomor handphonenya terdaftar, nomor handphone kakak terdaftar atas nama si peserta tadi. Mungkin kakak pernah membantu untuk mendaftarkan atau gimana. Kalau mau dilakukan perubahan boleh dilakukan, coba cek dulu ke kantor BPJS Kesehatan untuk diupdate datanya ya kan Bang. Oke. Selanjutnya perubahan nomor handphone tadi ya. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari dari BPJS Mandiri, bisakah diganti dengan BPJS gratis pemerintah Kak? Silakan dilapor dulu ke kelurahan Kak. Iya, untuk didata apakah memang kakak termasuk dari ini sesuai kriteria yang mereka ajukan gitu ya. Kalau BPJS Kesehatan sifatnya hanya menerima data dari dinas sosial atau dinas kesehatan Kak. Yes. Untuk yang pemerintah pusat dari Kemensos. Oke, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Kak Uni. Ini kayaknya salah paham. Kak, BPJS mamaku punya 2 BPJS. Satu BPJS pemerintah, satu lagi dibuatkan kawannya. Itu gimana ya Kak? Ya. Kalau kepesertaan di BPJS Kesehatan itu kan satu kepesertaan, satu NIK yang menerima kependudukan. Jadi harus dicek dulu ininya satu dari pemerintah, berarti ada kemungkinan NIK-nya double seperti itu. Nah kalau misalnya di dua-duanya, yang satunya lagi buatkan kawannya itu harus kita lihat juga.
itu kepesertaannya apa, mandiri atau bagaimana. Kalau misalnya Bapak dan Ibu dia kepesertaan yang mandiri dan mau menghapuskannya, bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat seperti itu, supaya kepesertaan yang mandirinya bisa dinonaktifkan gitu ya. Terjawab ya Pak Uni. Ini ada dari Oni Devita 17, suami saya pada tagihan 2 orang yang dalam 2 tahun ini, padahal yang satu sudah meninggal lebih dari 5 tahun. Silakan dilaporkan. Laporkan. Kalau tidak dilaporkan kita tidak tahu tuh. Silakan dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa surat keterangan meninggal nih kayak gitu. Atau akta kematian kalau memang sudah terbit akta kematian. Oke. Terjawab ya Kak. Selanjutnya dari Bu Maida Anissa 05. Bang, saya BPJS PBPU dan BP pemerintah. Statusnya aktif, tapi kenapa ada tunggakan ya? Bisa dipakai nggak ya? Ada tunggakan itu berarti kakak ya berarti kakak Ya, sebelumnya di segmen mandiri atau segmen PBPU pernah menunggak pembayaran seperti itu, maka itu adalah iuran yang kakak tunggakan gitu loh seperti itu. Jadi kalau misalnya tetap dipakai, kalau misalnya status kepesertaannya masih aktif seperti itu di segmen PBPU BPPM pemerintah, maka silakan berubah saja. Iya, masih bisa digunakan. Tapi kembali lagi tunggakan iuran itu sifatnya melekat ya. Jadi kalau misalnya kakak sudah tidak di segmen itu lagi atau non-aktif kepesertaannya, maka tunggakannya akan muncul dan wajib dibayarkan. Seperti itu. Dan sekarang masih bisa dilakukan cicilan meskipun status kakak aktif. Kalau kakak mau mencicil bisa melalui program rehab ya kak. Itu selagi mampu bisa dibantu ringankan dengan dicicil ya kak ya. Karena kan nggak ada iuran yang menggulung lagi ya kan Pak? Iya. Jadi fokus Kalau udah lunas tadi. selesai gitu. Yes. Itu ya Pak Maida. Semoga menjawab. Selanjutnya dari Mouse Bening sih. Oh boleh. Kalau BPJS dinonaktifkan kantor, apa ada tunggakan bang? Niatnya mau aktifin kembali. Nah kalau ibu sebelumnya peserta mandiri dan rutin membayar iuran, seharusnya tidak ada tunggakan lagi ketika keluar dari perusahaan. Tapi kalau ibu didaftarkan oleh perusahaan dengan status pernah menunggak, maka tunggakannya akan muncul lagi gitu ya. Jadi nanti coba dicek dulu, bisa dari mobile JKN info iuran. ya. Nanti di situ ada jumlah tunggakan apabila memang ada, kalau tidak ada nanti ada listrik ya, tidak ada tunggakan. Jadi bisa langsung didaftarkan kembali. Kalau mau didaftarkan kembali bisa melalui Pandawa, kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun mau pelayanan publik. Oke Bu, semoga menjawab ya. Semoga menjawab Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Bisli. Perbedaan BPJS kelas 1, 2, dan 3, apa bedanya dari fasilitas kamar ruang atau obatnya sama semua? Spesialis vaskes. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kalau perbedaan BPJS kelas 1 kelas ya, kelas rawatan kelas 1, 2, dan 3 itu hanya terletak pada fasilitas kamarnya saja. Kalau misalnya di kelas 1 itu di 2 tempat tidur dalam 1 kamar ruang rawat inap, baru kelas 2 di 4 dan kelas 3 di 4 seperti itu. Jadi perbedaannya apa sih kelas 2 sama kelas 3? Kalau sama-sama 4 ya mungkin ada fasilitas pendukungnya yang berbeda. Misalnya di kelas 2 pakai AC, di kelas 3 masih memakai kipas seperti itu. Tapi sampai saat ini pemerintah lagi menggalakkan yang namanya KRIS, kamar rawat inap sesuai dengan standar. Jadi kamar rawat inap itu standarnya hampir sama, disamaratakan seperti itu. Jadi nantinya Bapak dan Ibu seperti tidak melihat ada perbedaan kelas 2 sama kelas 3. Cuma yang kembali lagi di setiap rumah sakit itu berbeda Bapak dan Ibu. Ada yang kelas 2-nya ya lebih bagus sedikit, ada yang kelas 3-nya agak kurang seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, karena perbedaan itu hanya di kelas rawat inap saja. Kalau misalnya masalah obat, jam besuk dokter, apa segala macam, atau indikasi perawatannya seperti itu sama semua Bapak dan Ibu. Tidak ada pembeda baik itu BPJS yang pemerintah atau BPJS yang gratis begitu, itu nggak ada perbedaan, semuanya sama. Ya, Bapak dan Ibu ya. Seperti itu ya. Dari Kak Kalasa dan Aiki, Pak mau ganti jadi kelas 3 karena salah buat BPJS awal kelas 1, bisa kan Pak? Bisa kalau misalnya sudah berjalan 1 tahun ya Di kelas yang sama. Kalau mau melakukan perubahannya bisa dari mobile JKN aja. Nanti akan terlihat tuh kapan terakhir kali mendaftar di kelas itu dan kapan bisa melakukan perubahan ya Cen. Yes.
K. Serem Pak. Biasa Serem, tak lagi. Kebiasaan Pak. Sudah. Nggak ada O-nya. K. Langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Dari Kak Kui Komipi. Kak, bisa nggak pindah Vaskes dari Karawang ke Cianjur? Bisa Kak, Bisa. bisa banget. Paskes ini ini FKTP ya. Ya. Perpindahan FKTP itu dalam 3 bulan dilakukan 1 kali. Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan paskes itu kemana saja, seperti selama bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk melakukan perubahannya bisa pakai mobil JKN seperti itu. Mobil JKN ya. Benar. Nanti ini kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan perubahannya di dalam bulan ini, seperti itu kan sekarang tanggal 3 bulan 12 ya. Maka nanti aktifnya per tanggal 1 di bulan Januari. Gitu. Di bulan depan berarti ya? Benar. Oke. Selanjutnya. Lanjut. Dari Pania terus ada air 3. Ada air. Ini air. Pernah lihat BPJS kita mandiri atau BBI gimana? Gampang banget. Gampang banget. Kakak ya nih Iya. pasti. Tinggal download aplikasi mobil JKN, nanti tinggal lihat info peserta. Nanti di info peserta itu ada dituliskan di situ hak perawatan pasnya apa, baru kemudian segmennya apa, gitu. Jadi kalau misalnya mandiri, ini pekerja mandiri tulisannya. Kalau PBI bisa PBI Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBPI pemerintah daerah. Yes. Tuh. Terjawab ya Kak Pania. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Raja Mulku 01. Pak, gimana kalau lupa password buka mobil JKN? Yang pertama, Klik lupa password. ya. Pakai password ya? Atau lupa sandi tulisannya. Ya pokoknya ada fiturnya tuh lupa password, lupa sandi, diklik aja. Yes. Nanti masukkan NIK sama email. Iya. NIK sama bisa nomor handphone atau Bisa nomor email. handphone ataupun email. Nanti akan dikirimkan link untuk melakukan perubahan password. Kode OTP. Dari kode OTP-nya. Jadi kalau misalnya mau pakai nomor handphone dipastikan terlebih dahulu nomor handphone tersebut masih aktif. Yang kedua ada pulsanya minimal 5.000 seperti itu karena akan dipotong nanti biayanya 500 rupiah seperti itu. Seperti itu ya Kak Raja. Oke. Dari Bung Mahil. Kok hibur kali Bang, satu-satu aja yang ngomong. Siap Pak? Siap. Siap. Kami semangat kali soalnya Bang. Iya. Kencang soalnya nih pertanyaan. Oke. Selanjutnya nih. Waduh, jadi kan yang ngomong nih. Dari pilot Hitachi. Buat BPJS online bisa Bang? Bisa. 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 Dari Padawa, dari mobil JKN, bisa juga dari ini Vision ya. Vision jadi itu adalah BPJS online melalui fitur Zoom. Jadi nanti didaftarkan oleh petugas-petugas di puskesmas di kelurahan, nanti dibantu akses Zoom-nya nanti yang akan melayani oleh teman-teman dari BPJS Kesehatan. Ya, bisa online bisa. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Carasa ID. Jadi tunggakannya selama setahun itu wajib dilunasi dulu atau gimana Pak? Pertanyaannya apa tadi? Iya, Yang kayaknya mau menggantung ya. Tadi segmen apa Kak? Tapi kalau yang namanya tunggakan itu memang wajib Wajib, ya donasi karena melekat di diri kita masing-masing Pribadi ya. orang. Gitu. Bisa melalui rehab ataupun yang tadi kita bilang cicilan ataupun bisa bayar secara langsung Kak. Meskipun misalnya kakak segmennya tadi sudah ditanggung perusahaan gitu ya, karena ada tunggakannya ya memang wajib sifatnya dari kakak yang dulunya seorang BBPU ataupun mandiri untuk melunasinya gitu ya Kak ya. Oke. Jawab ya Kak. Selanjutnya pertanyaan dari yang mau ganti ke kelas 3 Pak katanya tadi. Ya kalau ada tunggakan ya wajib melunasi dulu ya. itu baru Bapak Henry 0192 kalau mau klaim BPJS kakak kayaknya salah kamar ya kalau misalnya klaim karena dari BPJS Kesehatan tidak ada imbalan secara langsung kepada Bapak dan Ibu biar awal itu klaim seperti itu nggak ada. Ya mungkin bisa ke BPJS dan Sostek ya, BPJS Sostek. BPJS Sostek. Kemudian Udah mau sejam kan? Iya, udah mau sejam aja nih kita berbincang-bincang. Gimana kalau kita memilih 5 pertanyaan terakhir? Silakan Pak.
Silakan di spam komen, di spam like, dan Ya. nanti mana yang paling terbaca itu akan kita bacakan Gitu ya. Ya. Iya. Udah lama aja ini. Iya, iya. Iya. Sudah lama tidak ini. Jadi kami kasih waktu ya 5 detik lah ya untuk kalian spam teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaan pertama bang. Dari siapa dulu nih? Mau abang? Bebas. Ini ada dari Bijuni, ini agak menarik. Bijuni? Kak, kalau BPJS orang tua yang meninggal bisa dipakai atau dibalik nama? Aduh. Kak, kita sistemnya beda ya dengan ini apa namanya kayak SNK gitu bisa dibalik nama. Ya. Enggak, kalau memang BPJS kesehatan apabila orang tua mohon maaf sudah meninggal, silahkan laporkan BPJS kesehatan untuk dinonaktifkan. Yes. Kak. Ataupun kalaupun meninggalnya di rumah sakit, biasanya sudah akan dinonaktifkan dari rumah sakitnya. Ya, benar. Tapi kalau belum, takutnya karena tunggakannya karena iurannya masih menggulung, silakan dilapor ke BPJS kesehatan supaya dilihat sampai kapan terakhir si ibu dia wajib membayar si orang tuanya. Oke? Yes. Karena satu nik satu kepemilikan data Iya, ya. Bang? karena untuk kartu BPJS sendiri kan kartu JKN-nya, kartu KIS dia berdasarkan KTP. Yes. Menjawab ya, kakak Wizu. Nggak ada balik-balik nama ya? Gak ada. Oke, pertanyaan kedua, keempat terakhir berarti ya bang? Ya, 4 terakhir. Nah, mau bang Vincent dulu? Boleh, silakan Ya guys. bang, pilih bang. Waduh, kencang banget nih bang. Antusias sekali teman-teman. Iya. Pemutihan BPJS yang menunggak kapankah? Sampai saat ini BPJS kesehatan masih ini on proses ya bang ya? Proses. Menunggu regulasi. Pada dasarnya tadi prinsipnya tadi BPJS kesehatan menerima dengan baik ya seperti itu ya. Betul. Inovasi-inovasi dari pemerintah seperti itu ya. Jadi sampai saat ini belum ada ya. Yes. Kayak itu. Jadi kita sama-sama menunggu ya bang ya. Tunggu regulasi untuk teknis ya. Jadi Kak, tapi ini kalau misalnya Bapak dan Ibu jangan ditunggu gitu kan sampai pemutihan ya. Kalau misalnya mau memerlukan akses layanan kesehatan segera dibayarkan saja tindakannya ya. Jangan ditunggu sampai harus pemutihan dulu baru ini gitu ya. Kalau memang posisinya lagi membutuhkan silakan langsung dibayarkan. Oke. Terjawab ya, kampanye tadi. Benar. Selanjutnya nih bang. 3 pertanyaan terakhir. Oke. Mari pilih. Ada ya sekali ya. Dari Agnes titik 16. Bang, bayar tunggakan dengan cara cicilan itu gimana ya bang? Gampang. Gampang bang. Bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, akan dibantu oleh teman-teman dari telekolektif kita. Nanti akan dibantu untuk registrasinya. Nah, minimal tunggakan itu adalah di atas 3 bulan ya. Atau bisa melakukan perubahan melalui mobile JKN untuk registrasi rehabnya. Nanti akan ada simulasi seberapa sanggup atau kesanggupan Bapak dan Ibu untuk membayar tunggakan. Gitu ya. Terjawab ya tadi kakak. Berarti 2 lagi. 2 lagi nih bang. Waduh. Coba dari abang. Ada nggak bang? Pertanyaan yang paling banyak ditanyain mungkin ya? Kalau yang banyak tanyain tadi bisa kita simpulkan mau pindah ke TPI, Iya. pemutihan, Iya. kan? Terus tunggakan. Ya. Tuh, sebenarnya sama prinsipnya tadi. Kalau memang mau pindah ke pemerintah, ya, kalau pindah ke pemerintah, bukan dari BPJS-nya, Bapak dan Ibu, bukan dari BPJS Kesehatan, karena yang mengatur itu nanti dari dinas sosial ataupun dinas kesehatan. Silakan berkomunikasi dengan kelurahan setempat untuk didata apa memang apabila memang Bapak dan Ibu serta teman-teman masuk dalam kategori untuk penerima bantuan iuran tadi, ya. Nah, diajukan dulu ya kan bang? Silakan diajukan dulu. Benar. Nah, kalau sudah diajukan tapi ternyata belum juga sampai sekarang, ya mohon ditunggu mungkin karena adanya keterbatasan anggaran dan kuota dari masing-masing pemerintah daerah, ya. Oke, satu pertanyaan terakhir, Bang Vincent, coba. Dari hobiku. Hobiku. Ya. Ini abang katakan ya. Hobi tahu hobi apa juga? Iya. Kalau nggak sakit, uangnya kemana bang digunakan? Kalau nggak sakit, uangnya kemana bang digunakan? Ya, jadi prinsip di BPJS Kesehatan itu adalah prinsip gotong royong ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu posisinya lebih sehat nih dan bisa punya kemampuan untuk membayar iuran, maka iuran tersebut akan ditampung seperti itu dan kemudian akan disetorkan ke beberapa misalnya untuk klaim rumah sakit seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu ini sama-sama saya membantu yang sakit membantu yang sehat membantu yang sakit dibantu oleh yang sehat seperti itu. Yes. Gotong royong ya kan bang? Iya.
habis. Oke, habis. Mungkin karena udah sejam juga ya karena kita ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol dan waktunya sudah habis. Mungkin kita tutup pertemuan live kita pada kali ini. Gimana Mas? Ya, nggak apa-apa, kita tutup aja untuk yang hari ini karena besok kita masih akan live di jam yang sama, di jam 3 sampai dengan jam 4. Bertemu dengan kita di akun @siantarsehat. Bapak Ibu jangan lupa follow supaya bisa dapat notifikasinya, dinyalakan lonceng udah kayak YouTube ya. Mana tahu ada pertanyaan yang belum terjawab. Iya, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab besok akan kita live lagi ya Bapak Ibu di jam yang sama jam 3 sampai dengan jam 4 untuk membahas seputar program JKN. Nah, untuk kantor cabang Pematang Siantar akunnya adalah @siantarsehat. Untuk Instagram, TikTok dan juga YouTube akunnya sama ya. Di situ ada juga konten-konten menarik dari kita, konten edukatif. Boleh dicek ya Bapak Ibu dan teman-teman di like ya. Mudah-mudahan membantu untuk mengedukasi juga ya. Oke, kita tutup hari ini untuk live-nya. Makasih Vincent sudah join hari ini. Bapak Ibu dan teman-teman juga terima kasih sudah bergabung di live kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Besok akan kita sambung untuk live di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa besok hari. Ya, dadah. Bye bye. Kok pening aku yang lagi jawab.